sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita sama-sama istimewakan para sahabat-sahabat yang mengikuti metode Istiqlal, belajar melalui metode Istiqlal ini, insyaallah akan memudahkan kita, terutama bagi pemula dan muallaf yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah, apalagi membaca Al-Quran. Dengan metode Istiqlal ini akan memberikan kemudahan yang sangat mudah bagi kita dalam kita belajar membaca Al-Quran. Melalui metode Istiqlal ini cepat sekali kita akan memahami dan membaca atau belajar membaca Al-Quran. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya kami sampaikan, bahwa belajar Al-Quran itu adalah harus memahami huruf-huruf hijaiyahnya. Huruf-huruf hijaiyah ini tidak lagi bentuknya huruf Arab, tapi sudah dipahami menjadi huruf Latin atau huruf yang biasa kita gunakan. Dari awal sampai huruf akhir, yaitu artinya dari huruf A sampai Ya. Sebetulnya ketika kita sudah menghafal dan memahami bentuk-bentuk huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang udah kita bentuk ke dalam huruf Latin untuk memudahkan kita menghafal huruf hijaiyah tersebut, sebetulnya itu akan sudah secara pelan-pelan ketika kita menggabungkan huruf awal, huruf tengah, huruf akhir, dan huruf misahnya, untuk kita bisa membaca Al-Quran. Bisa kita membentuk beberapa contoh-contoh, sebagaimana yang awal kita bentuk contoh-contoh. Sebelum kita merangkai, tentunya perlu kita memahami vokal atau tanda baca yang barisnya di atas kita baca A, ya, atau vokal A, fathah vokal A, di bawah kasrah vokal I, ya, dhamma vokal U seperti angka 9. Kemudian sukun atau tanda mati setengah bulat atau bulat. Kemudian tasdid pertanda yang ada mahkota seperti huruf W itu akan membentuk menjadi double huruf atau penekanannya disebut tasdid. Ya, ketika kita menggabungkan huruf-huruf yang sudah kita hafal itu, misalnya dalam bahasa Indonesia saja, kita menulis ke huruf Arab, misalnya
kita bentuk ya ba, kita tulis batu, ba lagi ba, kemudian ta. Nah, ini bisa kita tulis dengan huruf Arab ya. Kita tinggal menggabungkan ba, ta kasih haluan ya, ba awal, kemudian nyambung dengan ta akhir, ba batu. Kemudian ba lagi, ba batu bata. Abi, abun. Baris 2 kemarin apabila ada tandanya 2, kemarin kan sudah, maka tinggal ditambahin n ya. A jadi an, I jadi in, U jadi un. Abu yang semula ketika kita kasih 2 abun, abi kita kasih 2 abin. Hal-hal yang menyambung ini kita bisa langsung merangkai ke dalam huruf. Kita ambil dulu contoh-contoh yang mudah kita hafal ya, seperti kalimat syahadat ya. Ini huruf L, LA, la. Kemudian kita kasih panjang, alif, alif untuk tanda panjang. Dia kalau tidak dikasih tanda vokal, maka dia akan menjadi panjang. L-nya tadi menjadi la. Kemudian alif kalau dikasih vokal, vokal I, maka berfungsi vokalnya I, ya, dibaca I. Kemudian L lagi, L awal nyambung dengan H, H akhir. L-nya dikasih panjang, la, I, la, H akhir, H. Nah, ketika kita sudah menghafal huruf-huruf itu, maka akan memudahkan. I lagi. Kemudian L double. Menandakan L ini 2 huruf yang digabungkan dalam penekanan. Illa. Kalau ditulis, ya sama. Illa. Alifnya tidak dibaca karena tidak punya tanda. Langsung menyambung dengan yang punya tanda. Ya, kita sekarang belajarnya cara menyambung aja ya, menulis yang mudah-mudah yang sudah kita hafal. Nah, lamnya yang punya tanda double, sama kayak ini. Lam yang ini illau, kasih vokal di atas, illallah. Hu, la
ilaha illallahu. Nah, hal-hal yang mudah untuk kita menyambungnya adalah memahami dari bentuk huruf, ya. Misalnya yang mudah yang sudah kita hafal, al, ini huruf alif dikasih vokal di atas jadi a tambah l jadi al. Kemudian kita ambil h tengah, h tengah, al, h. Kemudian m tengah, nyambung dengan m tengah. M-nya dikasih sukun atau mati, kembali kepada huruf m, ya. A, l, al, ha, vokalnya di atas, h, tambah m, alham, kemudian nyambung dengan huruf d, du, kasih tanda seperti angka 9, ya, alhamdu. Intinya yang penting kita sudah menghafal huruf awal, huruf tengah, huruf akhir, dan huruf misah. Maka mudah kita untuk menyambungnya. Lillah. Nah. Li, li. L-nya double, panjang, lillah. Kalau kasih alif, panjang di atas pakainya alif, panjang di bawah pakainya ya, panjang doma, u pakainya waw. Itu yang mendasar, ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. R, ra, ra, ra. Kemudian B, B-nya ada mahkotanya, tasdid, ya. Berarti double B, ya. Ibaratnya double B, Rob, Robbi, Robbi, sama. Jadi kalau ada tasdidnya, pertanda huruf yang di bawahnya adalah double huruf, atau disebut tasdid penekanan sebelum vokalnya, Robbi, ya, Robbi, sama, ya, Robbi. Kemudian menyambung. Ingat, kalau dia tidak punya tanda, nggak usah dibaca, dilewatin. Langsung ke huruf L, Rabbil. Ini kemudahannya. Itu sebagai rumus bagi kita yang pemula untuk membaca Al-Quran. Maka kalau tidak mempunyai tanda, lewatin aja. Rabbil. Langsung ke L yang sukun. Rabbil. A-nya panjang. Rabbil A. Ya. Kemudian kita bentuk lagi L. LA. La. Kita hapus yang di atas. Ya, ini Rabbil A, LA, La. Kemudian M tengah, Mi, MI, Mi. Jadi ingat sahabat-sahabat sekalian, nah ini rumus vokal tanda baca ini harus kita kuasai gitu kan. Tanda di atas A, tanda di bawah I,
tanda doma u. Nah, kalau 2 dikasih n, a jadi an, i jadi in, u jadi un. Nah, tambahin n. Nah, sebab ini yang selalu merubah bunyi huruf ya, karena dimasuki oleh vokal ini. Tanda sukun setengah bulat mati itu kan. Kayak ini rabbil a panjang, rabbil la mi la mi, kemudian y-nya mati. Tanda panjang di bawah ingat pakai huruf y. Y itu titiknya 2 di bawah. Ingat y awal, y tengah, y akhir. Titiknya 2 di bawah pasti huruf y. Nggak ada huruf lain yang memakai gigi y misah. Y ini untuk tanda di bawah, tanda panjang di bawah pakainya y. Alami na alamina. Jadi kalau kita ulang-ulang yang kita sudah hafal dengan membentuk huruf ditambahkan vokalnya, maka akan bisa kita pelan-pelan untuk menyambung. Biarpun bacaan itu rapat, yang penting kita fokus untuk melihat bentuk hurufnya, akan memudahkan kita menyambung bacaan huruf alhamdulillahi rabbil alamina. Ini la ilaha illallah ya. Ya. Nyambung bacaan dengan harus betul-betul sekali lagi menghafal huruf awal, tengah, akhir. M awal. Ya. M awal. Hanya sedikit bulatan, kemudian menyambung. M awal. MU mu. MU mu. Kemudian H. H tengah. H tengah. Kemudian M tengah. Ya. M lagi. Kalau M sama modelnya, mau di tengah, mau di awal, mau akhir, tetap ada kepala daripada huruf M ini atau huruf mim ya. Perlu kita menghafal juga nama hurufnya itu, huruf mim itu harus, atau huruf M. Muhammad, M-nya double. Ya. Muhammad. Kemudian nyambung D. Muhammad. Muhammad. D-A da. Muhammadan. Jadi la ilaha illallahu Muhammadan. Ini sudah bisa kita membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah. Ya. Ingat, kalau tidak punya tanda, lengkapin aja. Ya. Muhammadar Rasulullah. Ya. 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 Muhammadar
Ya. SU su. SU su, panjang U, pakainya W. W ini ditulis kecil di atasnya, U juga dia. Nah, jadi su, LU, 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 L-nya misah. Ya. Nah, jadi ini sama juga dengan tidak ada, nggak dibaca gitu kan. Nah, Muhammadar Rasulullah. Jadi ini harus cepat juga kontrolnya ke huruf yang punya tanda. Ya. L-nya double, ya. Muhammadar Rasulullahi. Ya. HI, hi. Ini ambilnya H akhir. Ya. H awal, ingat ketika kita belajar huruf hijaiyahnya, H tengah, H akhir. Kita pakainya H akhir. H misah, hanya bulat saja. Jadi H awal, ketika nyambung dengan H tengah, H akhir. H, 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 H. Bisa juga kita rubah H, hi, hu. Kembali ke tanda sukun atau mati H. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, cara kita menyambung. Yang penting kita sudah menghafal hurufnya. Apapun bacaannya, maka kita bisa menyambungnya. Jadi Al-Quran itu hanya terdiri dari 28 huruf itu yang kita ulang-ulang. Ya. Tandanya nggak ada lagi penambahan. Hanya tanda yang sudah dirumuskan oleh kita. Tanda di atas A, tanda di bawah I, tanda doma U, sukun, kemudian tasdid, double huruf, sukun, mati atau kembali ke huruf mati atau huruf latinnya, kemudian tasdid. Apabila dua, maka tambahin N, A jadi an, I jadi in, U jadi un, sukun atau mati. Nah, kita buat contoh-contoh yang lain ya, biar kita ada penambahannya ya, dari cara merangkai ya, bacaan. Ar-Rahman, ya, kita nyambung lagi. Ya. Ra-nya ada tasdidnya. Ya. Kalau ditulis ya jadi double R sama dengan tasdid. Ar-Rah. Ini Ar-Rah. Kemudian H awal. H awal karena H ini tidak bisa nyambung dengan huruf Ra. Karena Ra itu hanya dua bentuknya. Kalau nggak nyambung, misah. Ini para sahabat-sahabat sekalian, Ra kita lihat hanya dua bentuknya, misah sama nyambung. Ini Ra yang sudah menyambung dengan huruf Lam yang tidak punya tanda ini. Lamnya tidak dibaca karena tidak punya tanda, dilengkap saja. Ar-Rah, hanya disukunkan atau dimatikan. Jadi Ar-Rah. M tengah, panjang. Ar-Rahman, Ni, ni, ni. Ingat huruf N. Titik satu di atas pasti huruf N. N dengan memakai gigi di awalnya, tengahnya ada gigi. Terakhir kayak mangkok ya. Na, Ni, Nu,
nu. Itu bermain vokalnya. Ar-Rahmani, ambilnya ni. Di sini juga bentuk akhirnya ni, sama ya. Ar-Rahmani. Kemudian ada lagi alif sama lam atau a sama l-nya nggak dibaca karena dia tidak punya tanda. Langsung ke huruf r. Ar-Rahmanir Rahim. Ha awal ya, karena r tadi sekali lagi tidak bisa menyambung dengan huruf berikutnya. Maka diulang lagi huruf h-nya memakai huruf h awal. Kemudian y. Ingat, y mati sama dengan i ya. Y mati sama dengan i. Hi ya. Pakai hi, hi ya. Kemudian ada y mati. Ini menandakan bahwa hi-nya jadi panjang ya. Hi. Pokoknya kalau ada ya yang mati pasti bunyi i. Kalau w yang mati bunyi u. Ya. W yang mati bunyi u. W mati sama dengan vokal u atau bunyi u ya. Ar-Rahim. M kalau M akhir ke bawah ya. Mi ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hi-nya panjang. Kenapa panjang? Ada huruf y mati ya. Y mati. Jadi panjang di atas pakai alif ya. Panjang di atas pakai alif. Misalnya huruf B. Kalau dikasih alif panjang dia. Ba jadi ba. Kemudian panjang di bawah pakai ini rumus semua ini. Rumus semua sahabat-sahabat sekalian. B-nya jadi panjang. B panjang di bawah pakai y. Panjang u pakai w mati ya. Ini rumusnya. Nah, bu, ba, bi, bu. Ini panjang di bawah, hi pakai y ya. Ar-Rahmanir Rahim. Sahabat-sahabat sekalian, ya kita pelan-pelan saja menyambungnya ketika kita melihat bentuk-bentuk hurufnya dengan fokus ya. Lihat kepala hurufnya, titiknya ya. Seperti huruf B dengan huruf N, bedanya di titik. Seperti hampir sama bentuknya, tapi titiknya kalau B di bawah, kalau N di atas. Nah, di sini perlulah kita untuk memahami secara sempurna sehingga ketika kita menyambung tidak salah pencocokan dari hurufnya. Ya, semoga ini menjadi masukan buat kita para sahabat-sahabat sekalian, terutama teman-teman sahabat sekalian yang pemula atau tingkat dasar. Dulu mungkin belum pernah membaca Al-Quran atau dari segi kesibukan sehingga kita menuntun ya. Inilah cara yang praktis yang kita sajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu banyak dari kita yang ingin mendapatkan pelajaran ini, dan sebagiannya ada yang sudah bisa merangkai pelan-pelan. Mudah-mudahan ini menambah
wawasan kita, pengetahuan kita, terutama untuk tingkat pemula. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga bisa menyambung lagi pelajaran yang insya Allah sebagai bekal kita, modal kita untuk bisa membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penting kita untuk menghafal pelajaran awal ini dari A sampai Y, insyaallah akan memudahkan kita dalam hal belajar membaca Al-Quran. InsyaAllah sesuai dengan moto kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita bagikan melalui metode Istiqlal ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amal kebaikan kita, sehingga ketika kita belajar Al-Quran mengalir keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca firman-Nya, itu adalah zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa. Seutama-utamanya zikir adalah membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sudah mewakili zikir-zikir kita atas zikir yang lain. Ya. Maka semangat kita untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, pelajaran yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita akan mulai membaca atau menyambung huruf demi huruf sehingga membentuk menjadi kata dan kalimat, sehingga kita akan mudah nanti melihat di dalam Al-Quran bentuk-bentuk bacaannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan dari saya yang menyampaikan ini cukup dulu untuk pertemuan kita. Semoga ini menjadi suatu motivasi bagi kita. Ya. Ada juga nanti teman-teman yang lain yang menyaksikan cara ini, gitu kan. Ini cara ini bisa juga kita ajarkan kepada yang lain, gitu kan. Ya, kita menjadi guru. Nanti insya Allah kita akan dibuatkan, nanti bisa download buku ini melalui aplikasi, gitu kan. Ya, kita kalau malu belajar sama orang, tutup kamar, buka, kita baca. Insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Yang penting niat kita yang pertama, ikhlaskan niat, gitu kan, bahwa semata-mata lillahi ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui kita membaca firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qobeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahli.